Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Akhirnya ya bentuk domestifikasi seperti itu tuh juga membawa penyakit gitu. Yang kalau di sini sih ya kayak HIV AIDS itu ditularkan dari binatang gitu. Yang dibawa ke lingkungan manusia sebagai hewan peliharaan. Tapi penyakit itu masalah-masalah yang timbul ya dari domestifikasi hewan-hewan tadi, iya. atau dari usaha-usaha baru yang mereka lakukan itu melahirkan kreativitas baru untuk mencarikan jalan keluar lagi, seperti penemuan obat mungkin ya. Kalau di sini sih nggak dijelasin, tapi bentuk domestifikasi itu membawa pengaruh pada pola pemburuan, Bang. Kayak misalkan menggunakan hewan anjing, atau anjing kan dijelasin dari serigala yang dijinakan gitu, Bang. Itu yang bantu untuk naklukin buruan. Oh, dijinakkan anjingnya, kemudian dipakai untuk berburu. Jadi pada saat ketemu dia masalah, kemudian dipaksa untuk membangun imajinasi baru, kreativitas yang akhirnya melahirkan kreativitas baru untuk terus bertahan hidup, sampai di era hari ini ya. Iya. Termasuk bagian kolaborasi ya, di akhir itu dia bahas kolaborasi juga. Ya, Harari juga kan membahas itu sebenarnya. Iya. Di Sapiens itu Harari membahas itu dari makhluk yang sebenarnya tidak berdaya ya, itu menjadi Sapiens itu juga ya, kalau kita hubung-hubungkan ya. Tapi sebenarnya saya bukan dalam tanda kutip memaksa menghubungkan bahwa sesungguhnya manusia itu punya ketergantungan pada imajinasi, pada kreativitas. Tapi itu keniscayaan kan. Manusia ya sebenarnya dalam bentuk lain ya, ini satu hal yang berulang sebenarnya. Manusia hidup dalam satu keterbatasan, kemudian menemukan jalan untuk mengatasi keterbatasan itu, dari dia sebagai makhluk pengintai, pengumpul tadi, menunggu sisa-sisa makanan dari spesies yang lain, dari binatang-binatang atau hewan lain, kemudian dia memanfaatkan sisa-sisa itu untuk bertahan hidup, dan merasa akhirnya saya ini tidak bisa seperti ini terus gitu. Mungkin simpelnya cara berpikirnya kayak gitulah. Dia kemudian ada evolusi nalar gitu, evolusi pemikiran, dia dengan memanfaatkan batu, tongkat untuk menjadi senjata ya, dipakai untuk berburu atau menaklukkan hewan lain, sampai akhirnya begitu mereka berburu, ada juga ketakutan bisa habis tuh buruannya, tumbuh-tumbuhan yang mereka makan bisa habis, mereka kemudian bercocok tanam, beternak, begitu seterusnya kan, begitu seterusnya. Artinya begitu masuk pada tangga kehidupan berikutnya, menemukan tantangan baru, kemudian menyelesaikan tantangan baru itu, kemudian hidup pada kehidupan yang baru, tangga kehidupan baru, sampai mungkin bisa ditarik kepada era hari ini, di mana manusia hidup pada kecanggihan teknologi ya,
atau gerak teknologi yang semakin cepat, mestinya kalau kita membaca ini dalam konteks hari ini, ya manusia ya hanya bisa mengandalkan nalarnya untuk menaklukkan hal-hal baru ya, yang mereka ciptakan sendiri. Kalau tidak, dia akan menjadi pecundang juga kan. Di sini tapi belum sampai ke situ bahasnya. Kalau di sini dia berhenti di mana? Dia berhenti di di sistem kolaborasi itu, Bang, pembagian tugas, Bang. Jadi sesama manusia itu ada yang berburu, yang bertani atau bercocok tanam, ada juga yang merawat keturunannya gitu. Nah, ini mungkin hampir sama, ya sama ya, Bang, konteksnya dalam pola kolaborasi hari ini gitu ya. Kecenderungan pembagian tugas itu ya dia menggambarkan bahwasannya ya dari kreativitas itulah punya ada kesadaran bahwasannya ya kita nggak bisa hidup sendiri ya, sebagai personal yang sendiri gitu, Bang. Justru dengan kreativitas itu menunjukkan bahwasannya ya kolaborasi itu ya penting gitu. Kan kita kadang nggak terlalu ambil pusing sama petugas yang ngangkut sampah gitu, katakanlah seperti itu, Bang. Kita terus melakukan kerja-kerja statis kita gitu, Bang. Statis ya, kan jarang tuh yang kerjanya dinamis gitu, Bang. Membuat lompatan besar seperti itu gitu, Bang. Kan kecenderungan kita bekerja yang statis gitu, tetapi tanpa disadari bahwasannya ya saling berhubungan gitu kan. Teman-teman yang ngangkut sampah itu bekerja di wilayahnya sendiri, kita bekerja di wilayah lain. Kalau salah satunya terputus gitu, misalkan kita sibuk bekerja di wilayah yang kita fokus gitu, Bang. Akhirnya ya mungkin bisa jadi dunia ini penuh sampah gitu kan, Bang. Iya. Tapi kalau keterhubungan antara manusia yang satu dengan manusia lain sebenarnya udah dimulai sejak awal ya, walaupun mungkin dalam bentuk hubungannya itu tidak disebut dengan kolaborasi ya. Jadi pada saat era society 1.0 ya, pada saat manusia mulai bercocok tanam, kemudian menghasilkan buah-buahan, makanan gitu. Kemudian lahir revolusi industri 1.0, ditemukannya mesin uap ya yang menggerakkan roda. Dari situ kemudian tercipta alat untuk mengangkut hasil bertanam ya. Hasil panen mereka dan hasil berburu mereka ke wilayah yang lain. Itu sebenarnya udah menunjukkan keterhubungan, saling membutuhkan. Ada yang tanam, ada yang ngangkut, ada yang beli, walaupun dulu mungkin belinya dengan sistem barter, tukar gitu, barangnya yang sana bawa ke sini. Ya dari awal memang itu kan hubungan itu udah membangun siklus seperti itu gitu. Udah siklusnya seperti itu. Kecanggihan teknologi, temukannya mesin, sampai berikutnya komputer, ya tetap saling terhubung kan. Ada produsennya, ada konsumennya gitu, sehingga bisa saling memanfaatkan dalam tanda kutip ya dari apa yang diciptakan itu. Nah, kalau kita larikan dalam konteks hari ini, kesadaran saling terhubung itu bisa dimaknai lebih dalam nggak? Kan sekarang kalau ilmuwan itu udah sadar ya bahwa
pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan di sendiri. Kalau dulu kan ada disipliner kan, ada Disiplin. orang konsen pada satu pengetahuan dan dia yakin dengan pengetahuan itu Bisa mengubah dunia. bisa survive, bisa mengubah dunia sendiri, bisa menggerakkan perubahan besar sendiri gitu. Tapi belakangan kemudian ada kesadaran nggak bisa, maka lahirlah multidisipliner gitu. Atau interdisipliner gitu. Jadi si A punya disiplin pengetahuan tentang apa sih, kemudian itu yang Kolaborasi. kita sebut dengan kolaborasi. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini digagas sebuah terminal yang menghubungkan disiplin-disiplin pengetahuan tadi yang populer disebut dengan creative hub gitu kan. Jadi disiplin pengetahuan bertemu kemudian berkolaborasi dalam bentuk creative hub itu. Kan gagasan-gagasan itu kan dibangun seperti itu kan. Iya. Nah, mereka. Nah, tapi hari ini Hawking itu kan sempat memvonis ya, menuding ini titik balik peradaban manusia. Puncak dari peradaban yang dihasilkan manusia dengan pengetahuan seperti ini ya pada dasarnya udah mentok gitu. Dia tidak sampai membahas itu. Nggak sampai ke sana bang, cuman dia sampai ke kolaborasi tadi ya bang ya. Walaupun timelinenya sih aku nggak ingat jelas gitu bang ya. Sampai ke berapa Masehi gitu bang. Cuman ya secara general dia mau nunjukin, si Agustin ini mau nunjukin bahwasannya ya imajinasi itu melingkupi kita dari awal gitu untuk bergerak menuju sebuah inovasi penciptaan kreativitas gitu. Daya kreatif kita itu ya dipengaruhi tingkat imajinasi kita gitu kan. Dia menunjuk secara konkret nggak atau gamblang bahwa imajinasi itu penting untuk bertahan? Konkret sih bang, tapi aku lupa ya bahasanya, tapi dia bilang kreativitas bahwa, ya, penting ya penting untuk bertahan hidup. untuk bertahan. Dan kita nggak bisa dia nggak menjelaskan dari mana sumber kreativitas itu muncul. Kreativitas dia jelasin bahwasannya ya bagaimana kita menghadapi dunia ini bang, kita menjalani dunia ini ya dari situlah kreativitas, dari situlah imajinasi itu tumbuh gitu bang. Kalau secara sekilas dari penjelasan tadi, saya kan seakan-akan menangkap gini, orang menjadi kreatif itu kalau mentok. Bisa disebut kayak gitu nggak sama dia? Nggak ya? Sebenarnya kalau mentok gitu kayak kasar banget gitu ya bang ya. Kayak nggak ada ini gitu kan, apa sih ya, lebih tendensinya kayaknya kita menyempelekan spesies manusia ini gitu. Walaupun ya kita manusia juga gitu, tapi dia lebih membahasakannya ya kreativitas itu ya muncul dari daya pikir kita, daya imajinasi kita untuk mengurai problematika yang dilemparkan dunia dalam kehidupan seperti itu. Jadi ya bukan karena mentok, tapi karena cara menghadapinya ya. Ya kita kalau kan lihat ya mungkin oh ya orang kreatif itu ya karena misalkan tadi itu kan karena kehabisan, karena nggak bisa berburu ya dia pakai
batu gitu kan, batu yang dinancipkan. Terus karena takut kehabisan makanan dari pemburu pindah ke petani yang menetap gitu ya, apa orang yang bertani. Iya, dia bercerita nggak di sini apa hubungan imajinasi dan kreativitas? Ya, secara general aku ngelihatnya gaya bertuturnya lebih implisit ya bang ya kalau orang-orang luar ya. Bukan buku yang how to gitu kan. Kalau ya dia nggambarin bahwasannya ya imajinasi tentang tuntutan untuk memenuhi hasrat perut dan kelamin itu bang, itu yang memunculkan kreativitas untuk menguasai juga, menguasai sesamanya gitu bang. Atau mungkin begini, karena saya lihat sekira dia nyebut soal Luther ya, Martin Luther Junior. Jadi Martin itu orang yang punya imajinasi hebat soal perdamaian. Dia kan memandang manusia ini beragam, multi etnis, multi warna kulit, multi agama gitu. Kemudian dia punya imajinasi. Suatu saat, kata Martin Luther, anak saya akan hidup dalam sebuah negara yang mereka nyaman aja, akan damai, yang tidak lagi mempersoalkan warna agama dan lain-lain. Karena dia punya imajinasi soal perdamaian dunia ya. Nah, baru kemudian pada saat dia punya imajinasi soal dunia yang damai seperti itu, dia berpikir kreativitas apa yang harus dibuat. Mungkin dia juga bicara kayak gitu ya di sini. Di sini dia ngetip Martin itu dalam subbab bahas tentang agama bang. Nggak, jadi ya mungkin aku yang gagal tangkap juga bang. Dia lebih nyeritain bahwasannya ya nggak seluas imajinasi bangunan yang apa, yang harmoni gitu bang, harmoni tentang ide-ide besar untuk dunia gitu. Tapi dia cuman nggambarin bahwasannya ya imajinasi ada bagian imajinasi ini mewarnai pola pikir manusia seperti itu bang. Mulai dari pembentukan alat-alat untuk berburu tadi, untuk menaklukkan satu sama lain, terus pola-pola sosial yang ada seperti itu bang, hingga ya kekejaman spesies kita gitu bang, membantai sesamanya gitu. perang kanibalisme seperti itu bang. Kalau kita tarik pada era sekarang ya, di mana kehidupan itu menjadi tanpa sekat, menjadi tanpa batas, orang dengan bebas masuk dalam ruang-ruang privat itu. Maksud saya bebas, ya semua orang kan menceritakan apa yang menjadi sangat privat dalam kehidupan dia, kemudian itu mempengaruhi kehidupan yang lain. Dia masuk pada ruang-ruang yang sangat privat seperti kamar mandi, ruang tidur gitu. Dengan mengakses itu kan kita menjadi tanpa batas kan. Kita bisa berkomunikasi, bertatap muka secara visual dengan orang yang berada di negara lain dalam hitungan ribuan mil jaraknya. Nah, dalam kehidupan yang tanpa batas itu, yang tanpa sekat itu, tidak lagi butuh waktu yang lama untuk bertemu ya, walaupun secara virtual.
tentu kan orang punya imajinasi baru seharusnya Iya. yang bisa melahirkan kreativitas. Dulu mungkin bisa jadi kan fakta hari ini, realitas hari ini itu kan lahir dari imajinasi orang dulu juga kan. Waktu dulu kita berkomunikasi lewat surat umpamanya, lewat telepon, itu pun dengan biaya yang mahal gitu ya, interlokal, internasional gitu, komunikasinya dengan beban biaya yang sebenarnya juga hanya bisa dijangkau dan dinikmati oleh orang-orang tertentu yang punya modal. Nah hari ini sekat-sekat itu kan habis tuh, orang cukup dengan biaya murah, punya kuota atau numpang wifi di tempat orang atau yang disediakan pemerintah, orang bebas berkomunikasi itu. Nah, itu kan lahir dari kreativitas baru, inovasi-inovasi baru ya, tentang imajinasi bahwa itu mungkin dipatahkan. Kalau dulu kita hanya bisa bertemu suara, sekarang bisa bertemu wajah gitu. Ke depan kan bisa saja kemudian hari ini saya umpamanya berimajinasi. Kalau hari ini kita nelpon gitu ya, pokoknya dengan pacar di negara lain gitu ya. Ya, kita kan punya imajinasi saat salam perpisahan, ya sunnya dulu dong gitu. Ya mungkin nggak punya getaran kan, tapi orang bisa melahirkan imajinasi gimana begitu dia mencium layar HP dia di negara yang entah di mana itu, tapi getarannya kerasa gitu pada saat itu nempel di kuping getarannya kan. Itu kan imajinasi ya. Dan bukan tidak mungkin kemudian melahirkan kreativitas baru, inovasi baru, teknologi baru yang bisa mewujudkan, menjadikan nyata imajinasi itu. Kan bisa saja kemudian belajar dari sini ya, dari keterbatasan-keterbatasan itu. Walaupun dia tidak bertemu secara fisik gitu, tiba-tiba mungkin getar apa-apa kan, apa itu. Kan bisa saja diciptakan. Iya. Nah, maksud saya, berarti kan kreativitas itu lahir dari imajinasi. Dari imajinasi. Dia juga jelasin seperti itu. Iya. Jadi orang punya imajinasi soal masa depan gitu ya. Iya. Ya itu yang saya maksudkan dengan imajinasi Martin Luther soal perdamaian itu ya. Iya. Jadi Martin kan dari realitas kehidupan kita hari ini gitu, bukan sesuatu yang apa ya, kan apa ya bang, imajinasi kan erat kaitannya sama fantasi ya, kayak unicorn itu kan dari apa, Pegasus, dari kuda sama yang ada sayapnya seperti itu kan. Nah tapi dia imajinasi itu lahir dari sikap pola hidup kita juga. Ya tantangan dunia. Tapi kan mungkin kan bisa diverifikasi apa yang mungkin dan tidak mungkin dari imajinasi itu. Saya bisa nikah tuh dengan orang Amerika umpamanya, tanpa harus bertemu secara fisik, tapi saya bisa punya keturunan gitu. Oh ini imajinasi juga kan, orang punya fantasi soal kemungkinan itu. Karena saya bisa bertemu dia dengan dia lewat media sosial, lewat aplikasi-aplikasi yang dibuat gitu. Tapi saya sangat tidak mungkin bertemu tuh. Umpamanya ada kendala sama-sama nggak mau ketemu, udah bertahan di negaranya masing-masing. Orang bertahan di negara dengan kultur yang kemudian orang punya imajinasi. Ya udah nikah aja virtual gitu, kemudian berhubungan secara virtual, melahirkan anak virtual gitu. Nah kan bisa diverifikasi mana imajinasi yang tidak mungkin. Tapi mungkin kan imajinasi menghancurkan sekat-sekat kultur. Apa yang hari ini tidak mungkin ya bisa mungkin gitu. Jadi warga dunia daripada menjadi warga negara tertentu gitu ya. Nah kita kan hari ini dibenturkan oleh aturan-aturan hukum yang kalau kita hari ini memilih menjadi warga negara Indonesia, maka kita tidak bisa menjadi warga negara asing. Walaupun ada beberapa negara yang tetap mengakui warga negaranya dimanapun dia tinggal, walaupun dia udah
memilih menjadi warga negara tertentu ya. Tapi dia tetap diakui sebagai warga negara tempat dia berasal ya. Yang Dua keluarga negaraannya tuh, atau bahkan lebih kan. Nah, menurut saya bisa saja imajinasi itu kan dirombak seperti ya tadi, ada kenikmatan virtual, kenikmatan maya yang dihasilkan oleh kejanggihan teknologi kan. bisa jadi kan, seperti itu. Walaupun ya kita ngelihat hari ini juga penelitian komunikasi lewat gelombang ini itu diupayakan bisa membangun komunikasi antar planet malahan. Jadi ya itu juga kita bisa ngelihat, oh ya ini lahir dari fakta yang ada gitu kan. Misalnya oh ya dari yang komunikasi lokal sampai interlokal, internasional, oh bisa nggak sih komunikasi antar planet ini terjadi gitu kan. Iya, kan kalau nonton film-film tuh, bedanya Asia dengan Eropa ya, atau dengan Amerika lah, Hollywood ya, film-filmnya kalau kita tonton. Kalau nonton film-film Asia, itu kan mereka punya imajinasi menjadi manusia yang abadi tuh, yang hidup selamanya. Kalau di film-film Asia itu kan mereka menciptakan pil dewa gitu, dari apa gitu. Kalau di film-film Amerika itu kan mereka dengan mencangkokkan DNA. Ada keturunan apa, kemudian diambil, kemudian dicangkokkan pakai teknologi alat gitu ya, dengan harapan uji coba mereka itu dari pengetahuan yang mereka buat ya, walaupun itu ya itu imajinasi di film itu ya, yang kita mungkin tidak bisa pisahkan apakah itu imajinasi yang bisa melahirkan inovasi baru atau hanya sekedar fantasi. Tapi paling tidak manusia modern ini sudah bermimpi untuk hidup abadi kan. Satu dibalut dengan pengetahuan, satu dibalut dengan teknologi, dalam bentuk tetap imajinasi gitu ya. Satu dibalut dengan mistisisme kan. Ada kekuatan-kekuatan gaib yang kekuatan itu bisa dibuat dalam bentuk obat apa gitu ya. Maka mereka ada ritual khusus untuk membuat itu kan, pakai tenaga apa-apalah gitu ya. Ya unsur mistisismenya kuat gitu. Nah itu kita ketemukan di film-film Asia. Tapi satu simpul yang sama, bahwa manusia sedang berimajinasi setelah menciptakan teknologi, menciptakan kecanggihan pengetahuan, dan mereka udah berusaha untuk berimajinasi hal baru menjadi manusia yang abadi gitu. Walaupun itu mengorbankan kemanusiaan yang lain, bahkan menghalalkan pembunuhan, penghancuran. Kan kalau memang DNA itu ada di tubuh orang, ya orangnya dibunuh, ininya diambil kan, apa bagian-bagian tubuhnya. Yang penting kemudian dicampur, dimasukkan dalam mesin, sehingga disuntikkan dia menjadi robot yang abadi gitu. Kan ada di beberapa film itu. Nah menurut saya itu imajinasi ya, imajinasi yang hari ini mungkin terus diusahakan untuk ditemukan. Jadi orang tidak lagi berpikir menembus antariksa, menembus ini, hidup dalam planet lain gitu ya. Atau bisa jadi mereka berkeinginan juga untuk merambah planet-planet lain, hidup mendiami satu tempat di planet itu dalam rangka ya tadi
ingin menguasai kan, Iya. menaklukkan spesies lain, menakluk. Kan mereka di film-film itu ya, film-film Asia, mereka kan percaya masih dengan alien. Iya. Alien itu makhluk yang cerdas, primitif tapi dia cerdas ya, yang dia nalarnya tuh melampaui manusia gitu. Kan Belakangan aku juga bukan mempelajari alien ada atau enggak gitu Bang. Tapi apa ya di semesta jagat raya ini cuman manusia. enggak ya cuman manusia, dan itu cuman di bumi yang kayak titik ini gitu Bang. Kalau berarti kan kalau kita tarik pada pengetahuan, hal tersebut kan hanya bisa diketahui dengan belajar ya, dengan mendalami pengetahuan, menuntut pengetahuan. Nah itulah yang juga mendorong saya untuk tetap terus-menerus meyakini bahwa pengetahuan itu kunci perubahan, kunci peradaban ya. Tidak mungkin ada satu kelompok atau satu pemimpin yang bisa melahirkan sebuah kepemimpinan yang punya inovasi, melahirkan sebuah peradaban baru, legacy ya, peninggalan yang layak dikenang sebagai hal yang bermanfaat, itu kalau dia berjarak dengan pengetahuan. Nggak yakin saya kalau ada pemimpin yang kemudian membuat jarak dengan buku, dengan pengetahuan. Nggak mungkin. Atau kelompok gitu ya, kelompok apapun gitu. Dia bermimpi soal peradaban besar, soal kemajuan besar gitu, soal kesejahteraan atau apapun bentuknya, yang kemudian Masih berjarak sama dia membuat jarak dengan pengetahuan, atau dia hanya berkamuflase, memajang deret-deret gelar gitu, tapi kropos pengetahuannya. Karena kalau kita baca buku apa saja atau sejarah ya, sejarah peradaban besar dunia, itu di situ ada perpustakaan, di situ ada sekolah, di situ ada pengetahuan. Bahkan Jepang begitu hancur itu, iya. Pemimpinnya berapa guru yang hidup, berapa pendidik yang masih hidup kan. Nah, dari sejarah kita kan dari yang tak berdaya kemudian menjadi sapien, menjadi orang yang bijaksana yang bisa menaklukkan dunia, itu kan tidak bisa terpisah dari pengetahuan. Bagaimana mungkin seseorang bisa bermimpi, bisa menjadi pemimpin besar yang menggerakkan pengetahuan, tapi dia memiliki jarak dengan pengetahuan. Iya. Kalau merujuk sini ya, Ya kayaknya mustahil Bang gitu. Tapi tadi itu manusia nggak bisa lepas dari simbol dan makna gitu. Ya terkait dengan kita berbicara pemimpin kan, kalau kita nggak menunjuk berarti kan itu simbol ya Bang ya. Simbol gitu. Ya hari ini kan banyak